mohon maaf kepada Kang Deddy. Ya namanya juga manusia ya Pak, tempatnya salah dan lupa. Ya mungkin lupa lah Pak Deddy. Dalam konteks ini beliau barangkali lupa atau katakanlah hilaf, itu aja. Mohon untuk dievaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas seorang sosok yang ada di Cirebon. Dia adalah Kadisbudpar, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, yang bernama Abraham Muhammad. Dalam pemahaman dan pemikiran daripada Abraham Muhammad ini, bahwa Kang Deddy Mulyadi hendaklah meninjau kembali tentang pelarangan study tour yang diberikan kepada anak-anak sekolah, karena alasannya adalah akan mematikan pariwisata yang ada di wilayah Cirebon. Nah, untuk lengkapnya coba kita lihat bagaimana pernyataan daripada Abraham Muhammad tersebut. Akan memboikot. Nah ini kan akhirnya kerugian PAD kita. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada Kang Deddy. Ya namanya juga manusia ya Pak, tempatnya salah dan lupa. Ya mungkin lupa lah Pak Deddy. Insya Allah saya mengikuti YouTube-nya beliau itu saya senang. Dan saya mengapresiasi banyak kebijakan ya beliau yang pro rakyat. Tapi mungkin dalam konteks ini beliau barangkali lupa atau katakanlah hilaf, itu aja. Mohon untuk dievaluasi. Gimana Pak? Ada ancaman terhadap sektor pariwisata Pak mengenai kebijakan ini? Ya jelas dong. Tadi kan apa sudah, ya tingkat hunian yang mau ke sini turun. Ya kita mau ingin memperkenalkan kearifan lokal Kabupaten Cirebon, misalnya batik, ya kuliner, ya empal gentong, dan orangnya akhirnya pada segan nantinya ke sini. Itu sudah ada Pak, ancaman itu sudah ada Ya, penurunan. jelas. Ini salah satu indikatornya. Ya ini mungkin pengusaha travel kira-kira gimana nih Pak? Bapak pada ngelunggah. Sebagaimana kita sudah ketahui bahwa Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat itu memang melarang sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat untuk melakukan study tour bagi siswa-siswanya dari semua jenjang. Nah, berkaitan dengan pelarangan yang dilakukan atau yang ditentukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini, kita lihat bagaimana pernyataan daripada Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan pelarangan study tour tersebut. Di hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kebijakan larangan piknik yang orang menyebutnya studi tour, kemudian studi kunjungan industri dan sejenisnya, itu pasti menimbulkan kekecewaan bagi para siswa yang akan berangkat. Saya gak ada masalah dicaci maki, dibilang Deddy Mulyadi atau apapun ya, gak ada masalah. Karena saya ini orang tua. Tindakan-tindakan yang saya lakukan adalah untuk kebaikan semua. Anda, para siswa yang kaya-kaya, mungkin tidak ada masalah dengan keuangan keluarga. Tetapi bagi mereka yang orang tuanya hidupnya pas-pasan, buat makan pun susah, itu harus menimbulkan beban utang. Bank Emok, pinjol, bank keliling, dan Jawa Barat ranking pertama untuk itu. Tentunya sebagai orang tua, seluruh tindakannya bisa jadi anaknya marah. Diarahkan untuk bagaimana memasak, bagaimana berkebun, bagaimana mengembangkan pertanian, peternakan, bagaimana ikut bekerja, bagaimana membuat robot dan sejenisnya. Tetapi seluruh kemarahan itu suatu saat akan menjadi kebahagiaan ketika Anda sudah dewasa, Anda sudah bisa merasakan makna dari sikap orang tua yang membangun arah pendidikan yang jelas bagi anak-anaknya. Nah, selanjutnya, berapa sih Kang Deddy jumlah siswa sekolah yang pergi keluar provinsi itu? Namanya piknik itu, studi tour itu.
jumlah SMA-nya yang melanggar surat edaran dari Gubernur Jawa Barat Pak PJ waktu itu 111 SMA, dan SMK-nya dengan alasan kunjungan industri 22 SMK. Apa tindakannya? Kami sudah memerintahkan PTD, Inspektorat untuk melakukan telaah sejauh mana pelanggaran yang dilakukan, sehingga kami tidak akan segan untuk melakukan pemberhentian sementara maupun permanen. Kemudian kalau sudah diberhentikan, apa kepala sekolah tugasnya? Kembali mengajar, menjadi guru biasa, nggak ada problem. Itu sama dengan rektor juga bisa jadi dosen biasa, politisi, mantan ketua DPRD bisa jadi anggota biasa. Nah kemudian kan kalau SMK itu kan studi industri, kunjungan industri. Saya katakan industri itu di Jabar paling banyak, industri apa aja ada. Nah jadi kan aneh, industri terhampar di Jabar, orang-orang dari Jawa Tengah, Jawa Timur bekerja di Jawa Barat, di kawasan industri Jawa Barat. Kok orang Jawa Barat studinya ke luar Jawa, studinya kok ke luar Jawa Barat? Kan menjadi aneh. Nah ini logika-logika yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip filsafat pendidikan, arah kebijakan pendidikan. Dan harus diingat bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan dana triliunan dalam setiap tahun, menyerap anggaran APBD yang cukup besar. Untuk apa? Untuk meringankan beban orang tua terhadap pendidikan yang dijalaninya. Buat apa pemerintah mengeluarkan uang triliunan kalau pada akhirnya siswa menghambur-hamburkan uang triliunan untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan diri dan kesenangan hidupnya saja. Termasuk juga barangkali bisa jadi ada kepentingan-kepentingan dari oknum-oknum guru, oknum kepala sekolah gitu loh. Nah, untuk itu yang saya tekankan di sini adalah bahwa kita ingin membangun masa depan yang baik dengan sikap pendidikan yang baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk semuanya. Pokoknya saya menyampaikan salam untuk semuanya. Semoga kita sehat dan semoga ke depan Jawa Barat lebih tertata, pendidikannya lebih terarah, dan orang tua ringan beban hidupnya. Dan kalau ada uang tidak dihambur-hamburkan, tetapi digunakan untuk investasi demi kepentingan masa depan. Demikian tadi pernyataan Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat berkaitan dengan pelarangan study tour bagi siswa-siswa di Jawa Barat. Ada beberapa hal yang bisa kita tanggapi dan kita soroti berkaitan dengan hal ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimana seharusnya bawahan terhadap atasan. Seharusnya seorang bawahan itu ketika atasannya memerintahkan suatu hal, maka dia harus mematuhi. Selaku Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi tentunya adalah atasan dari Bapak Abraham Muhammad ini. Dia hanya sekedar kepala dinas daripada budaya dan pariwisata di Kabupaten Cirebon. Itu berarti masih di bawah daripada Bupati Cirebon. Bapak Gubernur ini ketika dia memiliki kebijakan, itu berarti berlaku di seluruh wilayah kekuasaannya. Maka sudah sepatutnya sebagai bawahan harus mematuhi ketetapan, peraturan, dan kebijakan yang diterapkan oleh atasannya. Tapi dalam hal ini terlihat bahwa Bapak Abraham Muhammad ini seolah-olah membangkang apa yang diperintahkan oleh Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat dengan alasan akan mematikan dunia pariwisata di dalamnya. Padahal kita ketahui bahwa pelarangan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu hanya untuk siswa-siswa sekolah, bukan untuk secara umum. Kalau kita lihat data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat, maka kita bisa melihat beberapa hal. Yang pertama bahwa di Jawa Barat itu tahun 2025 itu ada 81.892 sekolah. Ya, ada 81.892 sekolah dari tingkat SD, SMP sampai SMA tentunya. Dan itu
ada sekolah negeri itu jumlahnya 20.771, sedangkan sekolah swasta berjumlah 61.121. Kemudian kalau kita lihat jumlah sekolah SMA itu, maka kita bisa melihat datanya bahwa jumlah sekolah SMA baik negeri maupun swasta di Jawa Barat itu sekitar 1.768 sekolah, yang dimana sekolah negeri berjumlah 514 dan jumlah sekolah swastanya 1.254. Dan data berikutnya adalah jumlah guru SMA di Jawa Barat itu ada kurang lebih 43.256 orang, dan jumlah siswa SMA yang ada di Jawa Barat sekitar 823.771 siswa. Ini data yang ada di dalam Badan Pusat Statistik Jawa Barat. Maka kalau kita lihat bahwa memang jumlah sekolah yang ada di Jawa Barat ini cukup lumayan, sangat banyak, mencapai angka 81.892. Maka kemungkinan kalau seandainya sekolah-sekolah ini mengadakan study tour, tentunya disitulah sumber daripada pemasukan bagi travel-travel itu sendiri. Tapi tentunya pariwisata itu kan tidak mesti dari study tour, bisa dikembangkan dalam beberapa hal. Abraham Muhammad ini sebagai bawahan mestinya ketika dia memiliki sesuatu yang dianggap ide-ide yang didapatkan dari realita fakta di lapangan, langkah eloknya disampaikan melalui mekanisme yang ada, bukan kemudian melakukan sebuah statement di media, karena ini tentu dianggap tidak sehat, karena dia ini ASN. Maka aparatur sipil negara ini kan alat. ASN itu sesungguhnya tidak berpengaruh dengan politik, tetapi siapa yang jadi pemimpin, maka disitulah dia harus mematuhi dan dijalankan oleh pemimpin itu. Maka seharusnya Bapak Abraham Muhammad ini adalah mematuhi perintah yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, yakni Kang Deddy Mulyadi. Lalu yang kedua, berkaitan dengan bahwa apabila study tour itu kemudian dihilangkan, ini akan kemudian sektor pariwisata terancam, akan sepi, akan tidak ada pengunjung. Tentu statement ini adalah kurang tepat, karena yang mengunjungi tempat-tempat wisata di Cirebon itu bukan hanya daripada lingkup siswa, tetapi secara umum adalah masyarakat umum yang lebih luas dari itu. Maksud yang diinginkan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan melarang study tour adalah bukan untuk mematikan dunia pariwisata, bukan untuk mematikan para jasa-jasa travel. Niat yang diinginkan oleh Kang Deddy Mulyadi adalah bagaimana anak-anak sekolah ini fokus sekolah, bagaimana orang tua ini kemudian fokus menyekolahkan anaknya, tidak memikirkan biaya-biaya tambahan. Tujuannya mengeluarkan pendidikan gratis ataupun dengan memberikan bantuan BOS diantaranya misalnya, itu adalah dalam rangka meringankan beban orang tua dalam masalah bidang pendidikan. Nah, ini yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi. Maka untuk mensiasati dunia pariwisata itu tidak harus mesti dengan study tour, bisa juga dengan berbagai macam hal. Kalau seandainya objek wisata itu kemudian dikelola secara profesional, dikelola dengan pengelolaan yang baik, dengan penataan yang baik, dengan menampilkan budaya-budaya atau tempat-tempat wisata itu disulap menjadi tempat wisata yang menarik, maka yang akan datang itu bukan hanya kemudian siswa-siswa, tetapi itu akan mengundang orang-orang yang berkunjung ke tempat wisata itu. Kita lihat saja umpamanya Candi Borobudur. Candi Borobudur itu adalah wisata yang sangat luar biasa sebagai keajaiban dunia. Maka yang mengunjungi Candi Borobudur itu tidak hanya siswa-siswa, tetapi kalau kita lihat justru masyarakat bahkan dari luar negeri itu datang. Kenapa? Karena Borobudur dikelola dengan luar biasa. Atau misalnya kita lihat Ancol kalau di Jakarta ini sebagai salah satu tempat pariwisata. Ketika Ancol itu dikelola dengan baik, maka yang datang itu bukan hanya di dalam negeri saja masyarakatnya, tetapi juga mengundang daripada para turis-turis dari mancanegara. Nah, ini sebuah alasan yang sebenarnya
tidak tepat apa yang dikemukakan oleh saudara Abraham Muhammad ini. Kesimpulannya, yang pertama, sebagai ASN, sebagai bawahan, maka sebaiknya mengikuti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpinnya. Dalam hal ini adalah Gubernur Jawa Barat. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, pergunakanlah mekanisme yang ada, bukan media yang sifatnya dipublikasikan begitu saja seolah-olah dia bukan aparatur sipil negara. Ini masalahnya di situ, karena dia ini ASN. Kalau dia menyampaikan bukan sebagai aparatur sipil negara, sebagai masyarakat biasa, mungkin tidak ada masalah di dalamnya. Tetapi sebagai ASN, dia harus mematuhi perintah, instruksi yang disampaikan oleh pimpinannya, yang dalam hal ini wilayah Cirebon adalah wilayah Jawa Barat, di mana wilayah Jawa Barat ini sekarang ini gubernurnya adalah Kang Deddy Mulyadi. Nah ini, mudah-mudahan Bapak Abraham Muhammad menyadari kekeliruannya. Jangan sampai kemudian diberikan sanksi oleh Kang Deddy Mulyadi. Karena Kang Deddy Mulyadi ini sangat tegas. Kalau kita lihat aja, sekolah-sekolah yang masih melakukan study tour, padahal sudah ada perintah untuk tidak melakukan, kemudian kepala sekolahnya itu diberhentikan atau dipecat, dan dia dijadikan sebagai guru biasa yang mengajar. Artinya bukan dipecat dari ASN-nya, tidak, dari pegawai negerinya, tetapi dia dipecat dari posisinya sebagai kepala sekolah. Sekali lagi, kepada Bapak Abraham Muhammad, ikutilah apa yang diperintahkan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat. Tapi ada hal-hal yang memang ingin disampaikan, maka lebih baik jangan melalui media-media yang dipublikasikan secara personal, tetapi melalui jalur-jalur mekanisme yang diadakan atau yang sudah diberikan melalui mekanisme birokrasi yang ada. Mudah-mudahan bisa memberikan penyadaran kepada seluruh ASN bahwa apa yang diperintahkan oleh pimpinannya itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, karena apa yang dikeluarkan atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh gubernur K, bupati K itu sudah melalui sebuah pengkajian. Jadi pengkajiannya sudah matang, maka kemudian dikeluarkan menjadi sebuah kebijakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam video ini akan memberikan inspirasi dan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.